Kemudian kita bicara tentang pengertian menurut pendapat-pendapat tokoh-tokoh sosiologi di dunia dan di Indonesia ya. Pengertian kelompok sosial menurut tokoh-tokoh sosiologi. Ya, yang pertama, menurut Profesor Sujono Sukanto, ya, apa kelompok sosial? What's the meaning kelompok sosial? Ya, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan integrasi ya, kesatuan atau integrasi manusia ya, hidup bersama antara mereka secara timbal balik ya, adanya hubungan timbal balik. Nah, ini menurut Profesor Sujono Sukanto ya. Jadi menurut Profesor Sujono Sukanto himpunan, jadi perkumpulan orang ya. Jadi kelompok sosial itu adalah perkumpulan orang-orang ya. Satu orang dengan orang yang lain ya. Antara ada hubungan antara satu orang dengan orang lain itu adanya hubungan timbal balik ya, yang saling menguntungkan ya. Apabila tidak ada saling menguntungkan, maka kelompok sosial tidak akan terbentuk ya. Kenapa kelompok himpunan ini bisa terbentuk? Karena setiap manusia memiliki keinginan atau kebutuhan dari masing-masing individu. Karena dia membutuhkan atau untuk memenuhi kebutuhannya, dia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Akibatnya timbullah namanya himpunan atau kesatuan integrasi antara orang-orang ya. Itu menurut Profesor Sujono Sukanto ya. Ini adalah Bapak Sosiologi Indonesia ya. Namanya Bapak Profesor Sujono Sukanto ya. Dia terkenal dengan teori-teori sosiologinya di Indonesia. Kemudian lagi menurut tokoh-tokoh yang lain, yaitu Paul B. Horton dan Han. Ya, menurut mereka kelompok sosial adalah kumpulan ya, himpunan atau kumpulan manusia yang memiliki kesadaran sebagai anggota ya, anggota kelompok ya, anggota kelompok dan saling berinteraksi. Ini menurut ya, tujuannya sama. Yang satu ada hubungan timbal balik di menurut Profesor Sujono Sukanto, sedangkan menurut Paula Borton dan Han ada saling berinteraksi. Ya, saling berinteraksi tentu ada hubungan timbal balik antara anggotanya, personalnya ya. Ini dia. Ya. Kemudian pendapat-pendapat yang lain ya, menurut Robin Merton ya, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan
pola-pola yang telah matang, ya. Itu menurut Robert Merton. Apa pola-pola yang telah matang? Pola-pola yang telah matang ini di sini yaitu kelompok sosial tersebut sudah memiliki struktur-struktur sosial, pembagian kewajiban dan hak oleh setiap anggotanya. Kemudian ada norma-norma yang berlaku di kelompok sosial tersebut, ya. Kalau menurut Robert K. Merton, ya. Jadi himpunan yang terbentuk saling ketergantungan atau interaksi. Kemudian ada pola-pola di kelompok sosial tersebut. Apa pola itu? Pola itu adalah struktur kelompok, kemudian hak setiap anggota. Kemudian apa lagi? Ada norma-norma di dalam kelompok. Ini pola menurut Robert, ya. Itu menurut Robert K. Merton. Kemudian lagi ada menurut Pollack, ya. Ya, kelompok sosial yang saling berhubungan dan memiliki struktur. Nah, ini dia. Kalau Mayor Pollack, ya, kelompok sosial itu adalah berinteraksi dan ada struktur. Ya, baru bisa dikatakan kelompok sosial. Ya. Nih, syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial atau menurut pengertian kelompok sosial menurut Mayor Pollack. Siapa lagi tokoh-tokohnya lagi? Tokoh-tokohnya ada Mark Iver, ya, dan Charles P. Page, ya. Yaitu kelompok sosial yaitu kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, ya, hidup bersama dengan struktur-struktur norma-norma yang berlaku di kelompok sosial tersebut, ya. Kemudian lagi ada pendapat yang paling banyak dipakai tentunya di negara-negara sosialis seperti komunis, ya, seperti Rusia, Cina, ya, negara komunis. Mereka menggunakan salah satu pendapat yang paling terkenal yaitu pendapat Karl Marx, ya. Siapa Karl Marx itu? Karl Marx itu adalah tokoh sosialis atau komunis yang terkenal di dunia, ya. Karl Marx, ya. Ya, tokoh sosialis. Apa sosialis di sini? Ya. Untuk mencapai tujuan bersama, maka kepentingan individu tidak dianggap. Ya, tokoh-tokoh Karl Marx. Ya, tokoh-tokoh yang berpendapat tentang kelompok sosial. Kalau pendapat Karl Marx, ya, kelompok sosial itu yaitu memiliki tujuan bersama dengan mengabaikan kepentingan individu atau kepentingan individu tidak ada menurut mereka, ya. Ya, berbeda dengan negara-negara seperti Indonesia, ya. Kepentingan individu atau hak individu itu dianggap atau diatur oleh negara. Kalau di negara sosialis, hak individu tidak dianggap atau tidak diatur oleh negara. Tetapi hak bersama atau kebersamaan itu lebih
dikedepankan, ya. Itu menurut Karl Marx, ya, tokoh sosialis atau sosiologi yang banyak dipakai oleh negara-negara komunis, ya.